Assalamualaikum, welcome back to my channel. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini dan ngeklik tombol subscribe. Ya, itu sangat berarti banget buat aku. Dan aku juga mau ngucapin selamat datang buat kalian yang baru di channel ini. Salam kenal, nama aku Oichi dan welcome to my channel. Jadi untuk hari ini itu aku mau bikin video mukbang makan kolak kacang hijau gitu kayak gini. Ya karena hari ini tuh libur, aku nggak kerja, jadi aku hari ini full bikin video gitu. Hari ini aku bikin 4 video, kayak video review parfum dan sekarang ini mukbang ini sambil curhat atau bercerita-cerita ria tentang update kondisi Australia sekarang ini selama COVID-19 gitu. Jadi aku tuh kemarin sore tuh bikin ini kolak kacang hijau. Ya, jadi bentuknya emang agak belekena gini, cuman enak ini. Enak kok kira. Terus ini aku makannya ini. Keep on watching pokoknya. Halo. Ya, kembali lagi dan ini aku mau makan ini bubur kacang hijau. Meskipun di Australia kalau kita pengen makanan tetap harus bikin sendiri. Kayak bubur ini, bubur kacang hijau aku bikin sendiri dan enak sih. Mungkin kalian ngeliatnya aku pakai tangan kiri, tapi sebenarnya tangan kanan. Karena kan aku pakai HP karena kameraku baterainya habis. Ya, sama sekalian mau update kondisi Australia sekarang. Nah, ini ada kolang-kalingnya. Jadi aku tuh suka banget kolak kalau dikasih kolang-kaling. Pokoknya aku tuh cinta banget sama kolang-kaling. Aku nggak tahu, padahal kolang-kaling kan nggak ada rasanya ya. Tapi kenapa aku bisa cinta banget gitu? Nggak tahu, heran juga. Enak. Aku tuh selalu berhasil kalau bikin kolak. Memuji diri sendiri ya. Jadi kayak Mas Bara tuh, suamiku tuh kayak suka banget kolak bikinanku. Enak. Ini aku lagi nggak puasa. Sekarang tuh hari Kamis. Jam tanggal berapa sih? Tanggal 21 Mei 2020 jam 2:30 sore. Aku memang lagi nggak puasa karena emang nggak puasa datang bulan gitu. Terus aku mau update soal kondisi Australia sekarang selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kita ini sudah di Australia ya, sudah kayak lockdown. Nggak lockdown sih, kalau lockdown tuh kayak terlalu gimana gitu. Kalau Australia nggak, kayak shutdown. Kan aku udah sempat bikin videonya, aku kasih linknya di sini, ntar kalian bisa lihat waktu updatean pertamaku tentang kondisi Australia waktu rame-ramenya tuh si corona, waktu lagi parah-parahnya dan awal-awal diberi peraturan lockdown, shutdown gitu. Itu kayak berapa bulan yang lalu ya, 1,5 bulan ya kayaknya ya. Aku cek dulu. Dan sekarang perkembangannya di Australia itu sangat-sangat berkembang. Maksudnya bukan berkembang berkurangnya banyak banget. Berkurang kasus barunya itu berkurang banget karena penduduknya, warganya itu memang alhamdulillah mau diatur dan sadar. Oh ya, itu videonya 1 bulan, kayak 1,5 bulan gitu, yang Sydney Australia selama lockdown gitu-gitulah videoku. Jadi sekarang udah membaik, udah better banget dari yang aku bikin video kemarin kayak 1,5 bulan yang lalu tuh udah jauh membaik banget. Bahkan kasus baru di sini itu terakhir kemarin tuh sempat nggak ada kasus baru. Tapi setelah kasus baru 0 itu besoknya atau beberapa hari setelah itu muncul kasus baru lagi 8. Tapi sekarang terakhir aku kemarin ngecek, terakhir itu 4. Jadi kayak semakin landai. Jadi kayak grafiknya tuh semakin landai, semakin turun, nggak semakin meningkat. Kalau di Indonesia aku lihat kemarin kan malah semakin meningkat ya. Itu karena memang
warganya juga sih, penduduknya juga gitu. Kalau di sini itu sudah semakin landai dan semakin membaik, udah mulai dibuka. Kalau kemarin kan shutdown itu yang dibuka hanya yang necessary doang, yang penting-penting doang. Unnecessary itu udah ditutup ya. Nah sekarang udah mulai buka nih sedikit demi sedikit. Bahkan waktu kemarin peraturan itu yang lagi ketat-ketatnya itu restoran itu hanya bisa menerima take away dan pokoknya apa bawa pulang gitu, nggak boleh makan di dalam situ, nggak boleh makan di dalam restoran. Nah kalau sekarang kalau memang keadaannya sudah sedikit membaik, semakin pulih, sudah dibuka restoran, boleh untuk makan di dalam restorannya hanya maksimal 10 orang. Jadi masih boleh itu. Kalau dulu bener-bener nggak bisa, nggak boleh ada perkumpulan gitu-gitulah. Dan untuk kayak pub gitu, apa ya, kafe, pub gitu tuh kemarin udah ditutup ya, karena kan pub kan tahu sendiri ya orang rame gitu. Nah sekarang udah dibuka. Dan juga kemarin yang waktu ketat-ketatnya itu pertemuan itu nggak boleh. Pertemuan tuh kemana aku bilang berapa orang ya, 2 orang apa 5 orang sih lupa. Nah sekarang karena sudah membaik, sudah dilonggarkan menjadi 10 orang maksimal untuk pertemuan-pertemuan, dan sudah boleh visit ke rumah teman, visit ke ya pokoknya ke saudara, orang-orang terdekat gitu, boleh main-main maksimal 10 orang kayak begitu. Udah sangat membaik dan ya udah nggak panik lagi untuk stok-stok grocery, stok-stok bahan makan tuh udah banyak. Toilet paper udah normal lagi lah pokoknya. Cuman ya masih ada beberapa yang tutup gitu. Cuman udah nggak separah kemarin itu sih. Ya untuk kayak domestic travel, interstate, luar kota itu juga udah dibuka di sini. Kalau kemarin kan apa namanya itu kan nggak boleh kan kayak border interstate-nya, border luar kotanya tuh kan ditutup. Sekarang udah kita sudah boleh traveling. Misalkan aku di Sydney itu aku udah bisa kayak mau ke Melbourne, mau ke Queensland tuh udah bisa. Kalau kemarin tuh ditutup. Dan juga banyak kok yang udah dilonggarin gitu. Tapi anak-anak sekolah juga udah mulai masuk, cuman masih ada pilihan untuk sekolah di rumah, masih pilihannya masih kayak gitu. Cuman kalau mau masuk boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Terus juga ya pokoknya banyak sih yang sudah membaik gitu loh. Cuman untuk flight international flight itu yang masih agak susah sih, karena terakhir aku baca itu beritanya untuk international flight Australia mau keluar atau keluar itu kayaknya baru membaik itu kayak sekitar bisa normal lah ya, itu kayak 2023. Aduh, 3 tahun lagi cuy, susah ya. Sebenarnya gini, kalau untuk international flight tuh mungkin bisa, cuman kan memang harus dari negara-negara lain tuh kan paling nggak COVID-nya juga udah harus selesai gitu. Masalahnya kalau Australia doang yang udah selesai, tapi negara lain nggak kan sama aja. Jadi memang kalau untuk international traveling atau flight itu mungkin menunggu semua negara atau seluruh dunia udah benar-benar nol kasus atau benar-benar udah COVID ini udah lenyap gitu. Dan juga oh ya untuk masyarakatnya sendiri di sini itu alhamdulillah kita semua sadar banget, disuruh di rumah beneran. Kita kayak aku juga kemarin tuh bener-bener di rumah, aku keluar hanya untuk kerja doang. Aku dan suamiku Mas Bara hanya keluar ya pas kerja, kalau enggak beli grocery shopping, beli bahan makanan, udah selebihnya di rumah. Dan juga untuk soal masker gitu kan, pakai masker gitu. Kalau untuk di Australia ya, itu aku sih ngelihatnya tergantung wilayah deh gitu. Jadi kalau misalkan suatu daerah itu banyak orang Asianya, kayak orang Cina, pokoknya orang Asia lah, itu mereka di lingkungan itu banyak banget yang pakai masker. Tapi kalau di lingkungan orang-orang yang tinggalnya orang-orang bule-bule, orang kulit putih bule-bule gitu nggak ada. Nah contohnya di aku tinggal itu, mungkin buat kalian di Sydney itu tahu ya, aku tinggal di Brighton Le Sands, di daerah Brighton Le Sands itu jarang banget ada orang Asia, mungkin bisa dihitung pakai jari ya, jarang ya, banyak juga tapi jarang, nggak apa ya, bukan perkumpulan bukan tempatnya orang Asia lah gitu. Ini di sini tempatku tuh kebanyakan orang-orang Greek, bule gitu-gitu, bule-bule semua. Dan di tempatku itu jarang banget ada, aku kalau keluar nih jarang yang ada orang pakai masker, kayak bisa kehitung jari. Jadi kayak nggak tahu ya. Terus kalau misalkan di tempat lain, Kemsi, mungkin teman-teman yang di sini juga tahu Kemsi, itu tempatnya orang Asia.
itu semua pakai masker di sana. Jadi aku setiap belanja itu kan masih ke sana, kadang belanja kan soalnya kan bahan makanan Asia kan ada di sana. Itu di sana semua pakai masker. Yang nggak pakai masker bisa kehitung cuman kehitung jari gitu. Rata-rata semua pakai masker. Itu beda banget gitu loh. Jadi kayak nggak tahu ya, orang bule kayak santuy gitu. Tapi kalau untuk orang Asia memang dari tua muda semua pakai masker kalau di daerah orang Asia. Kalau menurutku gitu ya, yang aku lihat sih gitu. Nggak tahu lagi kalau untuk menurut teman-teman lainnya yang di Sydney juga kayak gimana. Apakah sama yang kalian lihat apa enggak? Terus juga sama kayak ngomongin yang di Indonesia gitu ya. Sebenarnya nih, kalau memang PSBB ya diikutin PSBB. PSBB namanya ya, disuruh di rumah, di rumah. Ya contohnya ke Australia ini, kita 1,5 bulan itu udah membaiknya tuh cukup apa ya, cukup pesat gitu loh perkembangannya, apa perkembangan yang ke arah baik ya, itu cepat selesai gitu loh. Kalau misalkan disuruh di rumah tapi masih banyak yang berkeliaran ke rumah, itu nggak selesai cong. Jadi ya udah, kalau pengen cepat kerja kan, ini kan di Indonesia kan banyak nih yang mengeluh kerja susah begini-begini nggak dapat uang. Nah gimana gitu, kaliannya aja tuh kayak nggak nurut gitu loh. Kalau semakin kalian nggak nurut ya semakin kalian nggak dapat duit, nggak bisa cari uang gitu loh, ngerti kan? Jadi emang coba deh dilihat Australia, diikutin deh bener-bener loh, kayak cuman dalam waktu 1,5 bulan itu nggak kerasa sih sebenarnya. Kalau kita di rumah aja, tapi kalau yang nggak dapat uang ya kerasa gitu. Kalau yang ya paling nggak dicoba diikutin aja gitu 1,5 bulan. Kalau semua rakyat Indonesia itu nurut, insya Allah bisa kayak Australia. Kalau dibilang gede kecilnya, ya kan Indonesia kan luas, belum tahu Anda, Australia itu benuanya segede apa gitu. Sama Indonesia aja nggak ada separuhnya Indonesia gitu. Tapi kita bisa 1,5 bulan membaiknya pesat banget gitu loh. Karena memang masyarakatnya sadar banget dan memang nurut ya. Nah, kalau kemarin tuh sebelum adanya lockdown yang ketat itu di sini di Australia, kan aku sudah sempat bilang orang-orangnya masih bandel juga nih kayak yang orang Indonesia sekarang. Di pantai masih banyak orang yang berkeliaran. Nah, setelah itu pemerintah menurunkan para polisi-polisi ini, kayak pengamanan-pengamanan ini untuk berpatroli. Jadi kalau begitu ngelihat orang yang berkumpul di pantai itu langsung diusir. Dan yang diusir pun nurut, nggak ngeyel, nggak bebal, nggak bandel, nggak dablek gitu loh. Kalau di Indonesia kan kadang masih ada yang ngeyel, dablek, malah nantangin petugas. Yuk gak mari-mari covidmu, ya opo, emosi aku gini terusan. Emosi aku. Ya piye, soalnya mama papaku di sana, adik-adikku di sana, jadi kayak piye iki wong-wong iki ya gitu. Contohnya juga di tempatku. Aku rumah mamaku di daerah Tambak Sari, dan kemarin itu update-nya di daerah Tambak Sari itu ada yang kena karena ada rapid test kan di tempat mamaku itu ada yang kena positif. Yang nyebelinnya dia nggak mau dijemput, malah kabur kerja. Gendeng aku, piye terusan kerja dong, dia kerja ngale, kerja nggak mau ke rumah sakit, kabur. Akhirnya kampungku dikunci, kampungnya mamaku dikunci. Itu gimana? Itu gak gendeng, itu gak apa gendeng baik itu yo. Gimana dong? Itu kan bahaya banget ya gitu loh kan. Cuman orang-orang kayak gini nih loh, goblok kan. Jadi ya sorry tuh saya, aku harus bilang Indonesia tuh orang-orangnya banyak yang goblok ya ternyata. Lebih terusan orang sakit gue malah kabur, gendeng. Lek gak nular gak apa-apa, ini nular loh. Bu, stres ngomongnya. Bola. Ya oke deh, begini aja videonya, mukbang dan curhat. Nggak penting sih sebenarnya, tapi kalau yang mau dengerin nggak apa-apa. Insya Allah berguna dan bermanfaat gitu, dan menyentil sebagian orang. Ya udah deh, daripada kepanjangan, ntar gue diprotes orang banyak. Intinya masih sebel aja sih sama orang-orang di Indonesia yang kayak makso gitu loh. Gendeng yo, dek pasar wame kon. Edan. Kocak sih, tapi daerah rumahku juga gitu sih. Aduh nggak tahu lah Indonesia piye bu karepe. Ya yes, pokoknya semoga aja lah cepet selesai. Like gak ngono kamu nggak bakal selesai loh, nggak bakal sembuh loh dari COVID bener Indonesia. Ya wis lah, pokoknya sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton, dan kalian bisa kasih ide untuk aku bikin video apa lagi tentang Australia. See you on my next video. Tetap sehat, semoga cepat sembuh kalian semuanya, Indonesia cepat sembuh, dan ya udah, bye, dadah.